menurut saya pemberlakuan yang tiba-tiba ini sangat memberatkan siswa. Soal waktu itu. Jadi jam 5 pagi berarti dia bangun jam 3. Jam 3 ini BEMO sudah ada ke belum? Itu lagi ya. BEMO belum ada. Kita angkutan umum ini biasa rata-rata jam 6 ke atas. Jam 6.30. Apakah boleh ya kebijakan ini ditunda dulu, dikaji ditinjau kembali, ditunda dulu, dianalisis kembali, kemudian disosialisasi. Biar teduh, biar enak. Kita minta pendapat juga para pakar, para akademisi, orang tua. Betul. Gitu. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Kore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di PodJams Open Mind. Ya, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu mewajibkan anak-anak di siswa SMA dan setingkatnya, SMA, SMK, dan sederajat, itu untuk masuk sekolahnya mulai jam 5 pagi, ya, dan langsung dengan kegiatan belajar mengajar. Dan kebijakan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat dan menjadi perbincangan yang cukup luas, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk itu hari ini PodJams berkesempatan berkunjung ke ruang kerja dari seorang yang pernah mengurusi pendidikan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Sinun Petrus Manuk. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Pak James. Apa kabar? Ketemu lagi. Apa kabar? Baik. Sudah lama Bapak kita tidak ketemu. Iya. Salam pramuka. Salam pramuka. Ya, ini akrabnya dipanggil masih dengan nama Bapak Pit Manuk. Iya, masih Pak Peter. Cukup. Ya, Bapak Peter. Ini tentunya Bapak Peter juga mengikuti perkembangan informasi di media, teman-teman, di mana pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas PDNK mengeluarkan sebuah kebijakan di mana sekolah-sekolah harus mulai kegiatannya di jam 5 pagi dan anak-anak sudah harus berada di sekolah itu di jam 5 pagi. Menurut Anda, kira-kira kebijakan ini dalam pandangan Anda seperti apa Pak Peter? Iya, saya latar belakang guru ya. Guru, kemudian sempat mengurusi guru-guru dan dunia pendidikan di Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan sekitar 3,5 tahun lah gitu. Jadi memang kalau membaca, mengikuti dan bertemu dengan informasi atau realita tentang pendidikan, tentu saya tergelitik untuk itu. Nah, 2 hari terakhir kita memang baca di berbagai media, ramai sekali, viral sekali tentang sekolah jam 5 pagi. Iya. Sontak orang tua merasa sangat keberatan ya, sangat keberatan. Saya ikuti beberapa polling di online, itu juga mayoritas menyatakan tidak setuju. Kan pertanyaan cuma 2, setuju tidak setuju. Yang tidak setuju begitu dominan. Sampai gitu. 90%. Lebih dari 90%. Jadi kalau saya sebenarnya sah-sah saja seorang pimpinan daerah mengambil satu kebijakan. Dan kalau pimpinan daerah mengambil satu kebijakan, itu berlaku menyeluruh. Benar. Dalam kewenangannya dia. Gitu. Nah, ini kan kebijakan umum datang dari gubernur selaku kepala daerah, kepala wilayah, tetapi teknisnya itu kan oleh dinas. Menurut pikiran saya yang pernah duduk di posisi ini, dalam satu kebijakan yang sensitif seperti ini, mesti didahului dengan kajian. Dikaji dulu untung ruginya, kemudian satu tahapan yang penting ada sosialisasi. Ini orang tua tidak tahu, kaget-kaget sekolah jam 5 pagi. Harus pergi. Gitu? Harus pergi, dan kemarin sudah di beberapa sekolah sudah. Perdana itu, sekolah perdana yang melaksanakan program ini. Tapi juga kalau kita lihat situasi video yang sekolah pagi itu masih gelap, sekolah waktu apel pagi. Siswanya 1-2 saja pada jam itu. Gitu. Jadi gurunya lebih siap hadir daripada siswa. Benar. Gitu. Jadi kalau saya sekali lagi sah-sah saja, tetapi kajian mesti dibuat dulu. Gitu. Kajian ini misalnya seperti apa nih, Pak? Ya mesti studi dulu. Bila perlu kita tanya, ada pikiran ini bagaimana? Terus masalahnya apa? Urgensinya apa? Masalah ini kan soal
bagaimana NTT ini masuk dalam apa ya, daya saing nasional di dunia pendidikan. Iya. Ada target 200 sekolah terbaik di Indonesia. Salah satunya NTT harus ada di dalam. Entah berapa sekolah targetnya ya. Iya. Tapi NTT harus di dalam. Nah, tapi kita tidak bisa mengambil titik banding antara NTT atau Kupang ini dan Jakarta. Atau paling tidak daerah lain yang lebih maju ya. Iya. Karena kita kalau kita ukur dari angka-angka kemiskinan saja kita masih berada di peringkat ketiga dari bawah. Dari 34 provinsi. Jadi memang kondisi kita tidak bisa. Karena apa ya, masukan dan keluaran itu beda. Iya. Jadi kalau Jakarta kita ambil titik banding itu dan Kupang tidak bisa. Nah, sehingga pikiran saya itu ada 3 komponen menjadi sasaran utama untuk sosialisasi. Yang pertama mungkin guru. Kemudian yang kedua siswa. Ya. Yang ketiga orang tua. Orang tua, betul. Karena dalam dunia pendidikan siswa di SD, SMP, SMA itu komponen orang tua itu menjadi komponen sangat penting. Karena daya dukung kan dari orang tua. Ya. Orang tua gitu. Sehingga sontak orang tua merasa heran dan wah, lantas mengeluarkan statement yang sudah tidak santun dan macam-macam ya. Tapi itu apa sah-sah saja orang punya sikap reaksi spontan toh. Spontan. Karena kebijakan juga spontan mungkin. Iya, kalau saya ikuti dari kemarin soal jam 5 pagi ya. Ya. Kita bicara dulu soal waktu. Jam 5 ya. Ya. Saya coba duduk pikir sekolah mulai jam 5. Ini jam 5 dia sudah di sekolah nih. Jam sekolah mulai pelajaran. Ya. Terus berarti apel sebelum jam 5. Taruhlah setengah 5. Maka dia berangkat dari rumah jam 4 pagi. Betul. Jam 4 pagi loh. Kalau berangkat dari rumah jam 4 pagi, jam berapa dia bangun? Jam 3, Pak. Jam 3 bangun. Nah, ketika anak bangun dan siap ke sekolah itu jam 3 nih Bapak. Jam 3 nih. Belum hitungan pagi, masih dini hari mungkin. Dini hari, masih malam. Dan itu orang tua sudah bangun itu belum? Itu lagi Bapak. Untuk menyiapkan sarapan. Menyiapkan sarapan bagi anak. Anak mesti makan sebelum ke sekolah, Pak. Ya. Sehingga dari sisi waktu memang itu sangat mengganggu, sangat berdampak pertama pada kesehatan. Ya toh? Karena anak punya jam istirahat yang mulai jam 3, 4, 5, sekitar 2 sampai 2,5 jam yang anak harus masih istirahat, dia harus bangun, harus siap ke sekolah. Pola jam makannya juga berubah. Pola jam makan berubah, budaya belajarnya juga berubah. Karena anak bangun jam 4, setengah 5 itu kan orang tua bisa mengarahkan anak untuk coba baca-baca kembali di pagi hari. Bukan langsung sekolah. Gitu. Ya. Dia harus berhadapan dengan suatu situasi yang baru yang menurut saya berlakuan tiba-tiba ini sangat memberatkan siswa. Soal waktu itu. Jadi jam 5 pagi berarti dia bangun jam 3. Jam 3 ini BEMO sudah ada ke belum? Itu lagi ya. BEMO belum ada. Kita angkutan umum ini biasa rata-rata jam 6 ke atas. Jam 6.30. Mungkin Grab, mungkin Maxi, mungkin ojek langganan. Tapi mereka juga tinggi. Jangan sampai mereka juga belum bangun. Semua orang tidak uang segala-galanya. Waktu istirahat penting segala-galanya penting juga. Jadi dia pilih antara saya bangun supaya ojek atau saya tidur supaya sehat. Betul. Gitu. Jadi dari sisi waktu seperti itu. Dari segi infrastruktur yang perlu disiapkan untuk pemberlakuan jam 5 pagi. Iya. Ya. Soal sarana transportasi, angkot ada tidak, atau bis-bis pemerintah untuk menjemput di sentra-sentra tertentu ada atau tidak, ya toh? Ya. Kemudian di sekolah ya. Di sekolah penerangan di bawah pohon yang rindang di sekolah itu sudah ada atau belum? Betul. Iya, ya kan? Iya. Kemudian di ruang kelas. Apa di kelas itu kan sekolahnya siang. Ada kala juga lampu-lampu di kelas mati tidak diperhatikan. Betul. Tapi kalau jam 5 pagi masih gelap, harus diganti lampu-lampu, disiapkan pencahayaan yang bagus sehingga sekolahnya berjalan baik. Begitu. Kemudian karena listrik menyala lebih awal, maka dalam kesulitan keuangan di sekolah ini, ya tuh kita mesti bayar listrik tambah. Betul. Ya kan? Selama 2,5 jam kan kita mesti menambah. Ya, jadi banyak dampaknya. Guru-guru juga dari budaya dia bangun pagi sekian, dia harus paling tidak mendahului anak ke sekolah. Iya, benar. Contoh SMA 6 kemarin kan, semua guru, hampir mayoritas guru ada, tapi anak baru 1. Nah, jadi guru sebenarnya lebih siap.
Yang Kemudian- persoalan juga Bapak, guru punya anak yang SMA juga. Persis, persis. Ada tinggal di umpama hitung Kota Kupang. Ada tinggal di Nayoni, pinggiran Nayoni yang bersebatasan Kabupaten Betul, Kupang. betul. Ada tinggal di Fatukoa, ada tinggal di Alak, ada tinggal di Matani di wilayah Kabupaten Kupang dan segala macam. Iya. Ini juga menjadi bahan pertimbangan karena masih gelap, lampu jalan tidak ada, keamanan ada. Keamanan ini juga penting. Faktor keamanan menjadi penting. Baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Iya, terutama anak perempuan ini. Kita orang mabok-mabok kumpul di pinggir jalan, mete sampai pagi, ya, amunisi hampir pagi, sudah mulai kurang, mereka palak orang. Palak orang. Pagi. Itu juga bisa terjadi. Betul, betul. Gitu. Jadi memang itu hal-hal yang mesti dipertimbangkan baik Sebelum kebijakan ini dijalankan. sebelum kebijakan ini. Kalau saya minta maaf ya, saya menganggap kebijakan ini terburu-buru, terburu-buru, tergesa-gesa ini. Kalau dalam pengalamannya Bapak waktu dulu masih aktif menjabat itu sebagai Ya. Kadis P dan K, Bapak, biasanya kan Menteri Pendidikan buat dia punya kurikulum nih. Ya, Turunannya mungkin kepada kepala daerah, Ya. lalu dinas-dinas terkait sampai kepada tingkatan di sekolah. ya, Nah itu kira-kira ya, itu kan harusnya program atau kebijakan di daerah itu kan tetap harus bersinergi dengan program ataupun kebijakan dari Pasti. kementerian kan gitu. Iya. Nah yang Anda lihat ini seperti apa? Nah, ini kan sebenarnya patron pembangunan negara di bidang pendidikan. Jadi ada namanya rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang nasional. Ya. Kemudian turunnya ada di RPJMD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya, Itu ada. ada. Sehingga mesti apa ya? Sekarang ini kan mulai bottom up nih, musrenbang Ya. dari bawah sampai ke nasional. Dan setelah RPJMN itu paling tidak 5 tahunan ya. Ya. Itu kan semua produk ke bawah itu mengacu ke sana, mengacu ke sana. Sehingga patron makronya ada. Dan sekarang patron mikronya itu tergantung apa kondisi daerah, kewenangan daerah. Dan saya dulu kepala dinas yang transisi antara Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 23. Ya, mulai kewenangan ditata kembali untuk SMA, SMK, SLB itu diambil ke provinsi, sedangkan SD, MI, SMP, MTS itu di kewenangan di kabupaten kota gitu. Transisi waktu itu saya mau selesai di atas itu gitu. Jadi tapi saya rasa baik dulu Undang-Undang 32 dan 323 sekarang itu saya rasa sama pola pendidikan di Indonesia. Kita juga secara teknis di kementerian itu kan ada undang-undang tentang Sisdiknas. Turun ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada surat edaran macam-macam. Sehingga itu umum. Nah, dengan Undang-Undang 3 itu kan kewenangan dan otoritas kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati wali kota kan menjadi lebih besar. Sehingga ini sebenarnya Bapak Gubernur bertitik tolak dari otoritas beliau sebagai kepala daerah. Sebagai gubernur kepala daerah di wilayah ini yang tentu beliau mengkaji sendiri atau dengan timnya beliau, karena beliau kan punya staf ahli, staf khusus, kemudian instansi teknik dinas PK, sehingga pasti sudah berdiskusi dan memberlakukan ini. Hanya tadi itu kembali ke tahapan-tahapan tadi yang sehingga semua masih siap, Betul. Apalagi kan kondisi kita di NTT ini kan dia tidak merata, no? Persis. Baik dalam hal infrastruktur, ada potensi-potensi dari daerah tertentu yang dari sisi keamanan masih sangat rendah. Sangat rendah. Jadi kita lihat di data itu kan uji coba hari pertama itu kan SMA 6 dan SMA 1. SMA Negeri 1 nih, betapun sekolah nih. Iya, betul sekolah nih. Gitu. Jadi ini, tapi kemudian ada 10 sekolah. Iya. Kemudian ada 10 sekolah. Kemudian tadi malam saya dengar info bahwa akan berlaku umum di Kota Kupang dan akan berlaku di seluruh Nusa Tenggara Timur. Itu ada 968 sekolah dalam kewenangan provinsi. Nah, bisa tidak kita bandingkan sekolah di Kota Kupang dengan di Naikliu? Iya. Betul. Di Melolo, atau di Manggarai Barat atau di Sabu. Situasi yang sangat berbeda tadi. Dan beberapa faktor soal analisa waktu, keamanan, infrastruktur, ini harus tidak bisa disamakan. Dan
saya takut itu, saya takut ada ironi-ironi di video-video, di foto-fotonya, sampai anak-anak datang sekolah jam 6, jam 7 sudah tidur lagi di meja-meja. Nah, jadi kalau saya mana ya? Apakah boleh ya kebijakan ini ditunda dulu, dikaji ditinjau dulu, kembali, gitu. ditinjau kembali, ditunda dulu, dianalisis kembali, kemudian disosialisasi. Biar teduh, biar enak. Kita minta pendapat juga para pakar, para akademisi, orang tua. Betul, betul. Gitu. Kalau dalam pengalaman Bapak sebagai seorang guru, ada nggak korelasi antara belajar lebih pagi-pagi sekali terhadap dengan meningkatkan kecerdasan anak atau mengejar ketertinggalan dalam kualitas pendidikan? Begini, ada faktor yang paling penting dari membuat anak bodoh jadi cerdas. Itu 2 faktor utama, Pak. Yang pertama guru, yang kedua anak. Ditambah dengan faktor pendukung itu sarana belajar. Kemudian orang tua, kemudian masyarakat. Dan seluruh komponen masyarakat yang terkait. Itu komponen-komponen utama. Jadi kalau meningkatkan kecerdasan anak, sebenarnya ayo siapkan guru yang hebat. Guru yang handal. Karena guru yang handal baru bisa melahirkan anak yang hebat. Anak yang cerdas dan kemudian seimbang dengan karakternya. Gitu. Jadi apa ya, kalau soal anak ini yang kita kejar 2 nih. Dia cerdas karena proses belajar mengajar, tapi dia berkarakter. Itu baru hidup anak bisa seimbang. Gitu. Sehingga kaitan antara jam 5 pagi dengan ini, dengan soal ini, kalau saya tadi itu optimalisasi atau maksimalisasi dari kondisi yang ada sekarang. Yang kaji saja sekolah ini sebenarnya secara umum sulitnya apa? Contoh kualitas guru. Jangan sampai tahun-tahun ini masih ada guru yang belum sarjana. Ya toh? Atau ayo guru yang punya latar belakang pendidikan S2 bahkan S3 berapa? Karena itu korelasi terhadap mutu pendidikan. Kemudian anak bagaimana cara belajar, metode belajarnya, dan kemudian daya dukung ekonomi dan macam-macam dari rumah. Kemudian soal sarana pendukung di sekolah, laboratorium. Kita kan NTT ini selalu kalah di situ. Hal-hal yang praktikum, laboratorium bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian laboratorium MIPA, fisika, kimia, biologi, matematika, dan segala macam. Kalau saya optimalisasi, pemerintah menyiapkan sejumlah dana yang cukup besar untuk bagaimana sekolah-sekolah itu ditingkatkan kualitasnya dengan komponen-komponen tadi ditingkatkan, tingkatkan posisinya dari sekarang. Karena kalau kalau kondisi saat ini lantas kita mau masuk 200 sekolah unggul Indonesia, kalau menurut saya kita harus optimis, tetapi menempuh perjalanan yang panjang dan berat. Jadi tadi itu faktor-faktor itu berpengaruh terhadap soal peningkatan itu. Paling tidak kebijakannya benar-benar harus terukur juga. Ya, terukur. Dan begini, kalau saya memilih antara sekolah lebih pagi atau memperpanjang sekolah di sore hari, ya kan? Kalau saya pilih yang sore hari. Saya pilih yang sore hari. Jadi lebih baik, kan 2 jam nih, jam 5 sampai jam 7. 2 jam itu dipindahkan ke sore hari. Sore hari. Anak sekolah sampai jam 3. Jadi tambah saja 2 sampai jam 5. Nah, memang ada baik buruknya. Kalau sekolah pagi beberapa kendala, banyak kendala yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau umpamanya digeser ke sore hari, ini James kan dulu sekolah juga kan? Mulai jam 12, jam 1 itu mulai anti klimaks sudah itu. Sudah mulai. Otak sudah dicuci dari pagi, kalori sudah terkuras, sehingga puncak anti klimaks itu jam 1. Dia mulai menurun. Maka asupan gizinya sore hari kalau memperpanjang sampai jam 5 itu diperhatikan. Sosialisasi ke orang tua. Sehingga jajan. Anak diberi uang jajan yang cukup untuk dia asupan gizinya, dia bisa beli nasi kuning yang 3.000. Nasi kuning 5.000 atau ngemil atau apa di sekolah untuk mengembalikan kalori yang terkuras sejak pagi, karena daya tangkap sudah berkurang, konsentrasi sudah berkurang, ya kan? Tambah logistik di usus berkurang. Jadi kalau logistik macet, otak juga macet. Logika macet, buntu. Itu. Jadi kalau saya dalam kebijakan ini
tadi saya sudah bilang ulang-ulang, sah-sah saja Bapak Gubernur mengambil kebijakan ini. Tentu kepala daerah itu mempunyai otoritas dan punya kuasa besar untuk memutuskan sesuatu berlaku di. Tapi kalau ditanya kita pendapat masyarakat, saya kemarin sampai ke Pak Dirius juga. Saya lebih sarankan untuk di 2 jam itu digeser ke sore hari daripada pagi hari. Dampaknya terlalu luas. Kemudian, apakah anak sekolah mulai jam 5 itu pulangnya tetap jam 3? Atau menjadi jam 1? Kalau tetap jam 3, beban anak belajar di sekolah itu total 9,5 jam. Betul. Terlalu berat. Kepala bisa pecah tuh, Pak. Kepala bisa pecah, dan sebenarnya kurikulum yang sekarang ada ini saja sudah sangat memberatkan anak. Iya. Kita lihat contoh-contoh pendidikan maju di negara lain, beban belajar anak, jam belajar anak di sekolah kan menjadi tentu sesuai dengan perkembangan jasmani rohani. Jadi SD punya berapa jam, SMP, SMA, gitu. Nah kita Indonesia dengan tambah 2 jam ini dari 7,5 jam menjadi 9,5 jam. Kalau kaitannya dengan bagaimana membangun karakter disiplin anak, kalau memang harus jam 5 pagi baru anak-anak disiplin. Kalau menciptakan disiplin anak kan tidak hanya dengan jam 5 pagi, Pak. Kita mengarahkan anak, mendidik, membina anak untuk datang tepat waktu sesuai regulasi sekolah. Itu saja sudah disiplin. Tidak harus jam 5. Tidak harus jam 5. Kita belum jelas nih, Pak James. Belum jelas tentang muatan apa di dalam tambahan 2 jam ini. Kurikulumnya apa? Iya. Apakah kurikulum ada yang dari jam 7 sampai jam 1 itu dimajukan, jam 3 itu dimajukan, atau 2 jam ini masih kosong nih? Kepala Dinas Pendidikan mesti menjelaskan kepada kita, kepada masyarakat, terutama kepada sekolah dan orang tua, soal muatan kurikulum materi apa yang ada di dalam 2 jam ini. Baik di pagi atau saya sarankan tadi ke sore hari. Kalau sore hari menurut saya lebih ringan daripada harus terlalu pagi. Toh anak kalau sampai jam 5 juga pulang rumah masih sedu lah. Dan kalau kita mau mengambil contoh negara lain, di negara-negara tertentu juga ada yang sekolah pulang jam 17. Iya, jadi kalau sekarang Bapak Peter di media sosial orang mulai muat postingan-postingan tentang pendidikan di Finlandia, di Singapura, mereka buat perbandingan. Yang mana masuk sekolah ada rata-rata jam 8, jam 9 masuk sekolah. Seperti itu. Tapi kualitas pendidikan mereka yang terbaik di dunia kan begitu. Terbaik di Finlandia apalagi. Iya kan? Berarti sebenarnya tolok ukur kualitas pendidikan bukan soal belajar lebih awal kan begitu. Bukan soal jam 5 pagi. Bukan soal jam 5 pagi, Pak. Kalau kita mendisiplinkan anak untuk membina, mendidik dia, menggembleng dia supaya ayo tepat waktu ya. Nanti jam 7 dia sudah ada, setengah 7 dia sudah ada. Tapi itu pun masih banyak toh. Dulu Pak James juga sering terlambat juga. Iya, jadi tapi masalah anak itu ada. Karena masalah anak itu ada itu maka kita guru ini hadir. Ya, kalau sudah tidak ada masalah lagi kita sudah di sana. Betul. Sudah di swarga loka, sudah di dunia yang tidak ada masalah. Kita ini di dunia fana masih banyak masalah. Maka kita hadir untuk ini ya, gitu. Oke, baik Bapak Peter, untuk waktunya sudah mau berbincang, memberikan suatu saran-saran yang konstruktif. Semoga pandangan-pandangan ini mungkin bisa menjadi satu pertimbangan bagi para pengambil kebijakan yang menonton video ini, Pak. Iya, saya menghimbau ya, kalau memang ini kebijakan final sehingga dilaksanakan, saya menghimbau seluruh komponen sekolah, guru, siswa, orang tua, mari dukung. Tetapi dalam mendukung itu, dalam perjalanan kita evaluasi. Evaluasi itu hasil evaluasinya ternyata berdampak buruknya lebih besar, ayo kita tinggalkan. Ayo kita rubah polanya. Kita rubah polanya. Sehingga protes atau penolakan masyarakat itu jangan sampai seperti heboh-heboh 2 hari ini. Ini baru 2 hari nih, baru 1 hari lebih hari kedua ini. Gitu. Yang saya himbau itu, karena ini kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk kebaikan kita semua, kita dukung, tetapi kita masih evaluasi. Kalau saya selaku orang yang bergelut di pendidikan, mantan kepala dinas, satu kebijakan kita keluarkan, kita evaluasi dan
berdampak buruk kita tinggalkan, kita ambil jalan lain, biasa Pak. Biasa. Di negeri ini biasa. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen Pak. Apalagi ini kebijakan yang sampai hari ini belum ada regulasi resmi. Ada keputusan gubernur kah? Ada surat edaran kepala dinas kan belum ada. Betul. Itu baru himbauan lisan yang kemudian seluruhnya komponen ke bawah mengatakan, ini perintah ini, siap gerak. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Peter Manuk yang akrab disapa demikian. Ya, akhir kata saya James Bore bersama Bapak Peter pamit. Sampai jumpa.